Selamat siang anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga kalian masih semangat, tetap sehat dalam mengikuti eh, kegiatan belajar pada siang hari ini. Baik, hari ini kita masuk ke materi tentang renang. Tapi seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali dengan doa supaya apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak yang saya cintai dan yang saya kasihi, hari ini kita masuk ke tentang olahraga renang. Kita membahas tentang pengertiannya sama manfaat dari olahraga renang. Baik, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, di antara kalian mungkin ada yang pernah ikut lomba renang, atau kalian pernah berenang, entah itu di kolam, di laut ataupun di sungai. Saya yakin di antara kalian semua di sini pasti ada yang pernah berenang. Baik, saya langsung saja membahas pengertian renang secara umum. Baik, renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan, mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Nah, itu tadi pengertian renang secara umum. Nah, yaitu tadi upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan, mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Dan saat ini olahraga renang ini sudah menjadi olahraga yang sangat populer. Kalau olahraga renang ini itu bisa dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Dan untuk anak-anaknya itu harus di bawah pengawasan orang tua. Baik, pengertian renang menurut para ahli. Ada 4 pengertian renang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhajir tahun 2004. Menurut beliau, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang bertambah meningkat. Itu tadi pengertian renang menurut Muhajir tahun 2004. Yang kedua, menurut Budningsi tahun 2010, beliau mengatakan renang adalah suatu di antara olahraga yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di atas permukaan air. Yang ketiga,
pengertian renang menurut Abdullah tahun 1981. Nah, menurut beliau, berenang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau air laut. Nah, yang terakhir, menurut Erlangga tahun 2010, nah, renang merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kekuatan otot tubuh, jantung, paru-paru, dan membangkitkan perasaan berani. Nah, anak-anak yang saya cintai dan kasihi, itu tadi kita sudah menjelaskan pengertian renang secara umum dan pengertian renang menurut para ahli. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat renang. Baik, ada 5 manfaat renang. Yang pertama, sebagai sarana bermain. Nah, yang kedua, menyehatkan badan. Yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Jadi, sebaiknya semenjak bayi sudah dibiasakan bermain dan kelak jika sudah besar tidak takut pada air. Nah, tapi harus di bawah pengawasan orang dewasa. Gitu. Nah, yang kedua, yang keempat, meningkatkan keberanian atau percaya diri. Terus yang terakhir, meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang dapat dilakukan bersama-sama. Baik, ada beberapa nomor perlombaan dalam olahraga renang ini. Ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya ganti perorangan, gaya ganti estafet, gaya bebas estafet, dan maraton. Nah, dari beberapa macam gaya renang yang sudah saya sebutkan, itu sering kita jumpai pada ajang-ajang olimpiade, seperti contohnya olimpiade pada tahun 2018 kemarin. Nah, baik, anak-anak, kita sudah bahas tadi tentang pengertian, manfaat, dan nomor perlombaan dalam olahraga renang. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum paham, saya persilakan untuk bertanya. Waktu saya berikan. Baik, kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti kalian sudah paham, dan saya mohon materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, kalian bisa belajar kembali di rumah masing-masing dengan menggunakan buku kah, Google, atau yang lain lah, dengan tujuan supaya materi yang kita bahas kalian tidak akan lupa. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Semoga kita semua selamat dalam perjalanan sampai rumah kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Selamat siang.